Halo, selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali kisah Laila dan Majnun. Kali ini, apakah takdir akan berbaik hati kepada Majnun dan Laila? Simak video ini sampai akhir untuk mengetahui kisah selengkapnya. Surat Majnun tidak mengurangi penderitaan hati Laila. Yang terjadi justru kesedihannya bertambah dan penderitaannya semakin panjang. Majnun tidak menginginkan hal ini. Satu-satunya keinginannya adalah menyiksa dirinya sendiri dengan ratapan menyedihkan dan cemooh menyakitkan. Jauh di dalam hatinya, ia menyadari kebenaran tersebut dan di akhir suratnya ia mengakui hal tersebut. Ia meminta agar Laila sudi memaafkannya, mengatakan bahwa walaupun ia telah mencurigai Laila, namun jauh di dalam hatinya ia menyadari bahwa tak ada seorang pun yang dapat menaklukkan bentengnya. Laila mengerti betul apa yang ada dalam benak kekasihnya. Ia tidak merasa sakit dengan kecurigaan tersebut. Ia justru merasa sakit dengan kenyataan bahwa Majnun telah melukai dirinya sendiri dengan begitu parahnya. Ia juga merasa sakit karena kecemburuan. Ia mencemburui kebebasan Majnun. Kekasihnya yang berada di belantara gurun dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya, sementara dirinya menjadi tawanan. Telah begitu lama ia menjadi seorang tawanan hingga ia tak ingat lagi. Awalnya ia menjadi tawanan ayahnya, kini ia adalah tawanan suaminya. Laila memang dicintai, dimanja, dielu-elukan dan dihormati. Namun ia tetaplah seorang tawanan. Suaminya menuruti kehendaknya bahwa ia tak bersedia disentuh olehnya. Meskipun demikian, pria itu menumbuhkan harapan agar ia dapat menaklukkan Laila dan memenangkan hatinya dengan kelembutan, lalu mengurungnya untuk selamanya di dalam benteng cintanya. Karena itulah ia bersedia menunggu, menjaga gerbang yang tak boleh dimasukinya dengan penuh kecemburuan. Dan Laila juga menanti. Hingga di suatu malam gelap di mana rembulan enggan bersinar, Laila telah mendapat firasat bahwa malam itu lain dari biasanya. Penjaga di luar tendanya tertidur pulas dan ia bisa melarikan diri. Tapi, kemanakah ia akan pergi? Dengan mengikuti suara hatinya, ia berlari di tengah kegelapan hingga ia berada di tepi hutan palem di mana dua jalur bertemu. Tempat yang sama dengan bertemunya ia dengan si pengendara kuda yang membawakan suratnya untuk Majnun. Siapa tahu, bisik suara hatinya, mungkin doa-doamu akan terjawab dan kau akan menerima kabar darinya di tempat ini. Dan begitulah yang terjadi. Begitu ia tiba di persimpangan, ia melihat sosok di kegelapan yang mendekat ke arahnya. Sosok yang langkah-langkahnya tampak telah digerakkan oleh kekuatan hati yang aneh. Dengan segera, ia tahu bahwa sosok itu adalah seorang pria tua. Tapi, siapakah dia? Mungkinkah ia Khaidir, sang penyampai pesan Allah? Ia tak peduli. Karena jauh di dasar hatinya, ia tahu bahwa ia akan menemui pria itu di sini. Identitas pria itu tak berarti baginya. Tanpa ragu-ragu, Laila melangkah maju dan berkata, "Berita apakah yang Anda bawa dari surga, pria tua? Apakah yang sedang dilakukan oleh kekasihku di alam liar? Kepada siapakah mimpi-mimpinya tertuju? Dan apakah yang dikatakannya?" Pria tua itu tak merasa terkejut melihatnya, ataupun tercengang dengan kata-katanya. Dengan pelan dan penuh kelembutan, ia berkata, "Tanpa sinar kecantikanmu yang bagaikan rembulan, pria yang kau bicarakan bagaikan Nabi Yusuf muda yang berada di dalam sumur. Jiwanya bagaikan lautan di malam musim dingin, didera oleh 1000 badai di bawah langit tak berbulan. Bagaikan dirasuki oleh roh bentara, ia mengembara di pegunungan, menjerit-jerit dan berteriak-teriak. Tak ada kata lain yang diucapkannya kecuali Laila. Hanya Laila lah yang dicarinya. Dan begitu tersesatnya ia dalam pencariannya hingga ia tak lagi mengenali dirinya. Entah menuju kemana jalan yang ditempuhnya, karena tak ada tujuan lain selain Laila. Ketika Laila mendengarnya, matanya dipenuhi air mata dan ia menjadi alang-alang yang menyanyikan irama sedih tentang cinta yang tak terbalaskan. Ia berkata, "Semua ini salahku. Akulah yang telah menyalakan api di hati kekasihku dan menjadikannya abu. Betapa aku mendamba untuk dapat berada di sisinya saat ia menghadapi masalah. Meskipun kami menghadapi penderitaan kami dengan cara berbeda. Akulah yang terperangkap di dalam sumur bagaikan Nabi Yusuf. Sedangkan Majnun hidup bebas. Ia bebas untuk menjelajahi pegunungan, sementara aku terpenjara di lembah ini. Aku harus bertemu dengannya dan aku akan menemuinya." Laila mengambil permata yang menghiasi anting-antingnya, menciumnya, kemudian menyerahkannya kepada si pria tua itu sambil berkata,
permata ini untuk Anda, sebagai hadiah karena aku telah menyusahkan Anda. Nah, sekarang pergi dan temui Majnun lalu bawa ia ke sini. Aku hanya ingin bertemu dengannya untuk menatap wajahnya barang sekejap saja, untuk merasakan sinar wajahnya untuk sesaat saja. Bagaimana lagi aku bisa mengetahui kabarnya? Bagaimana lagi caraku untuk mengetahui kesetiaannya padaku? Siapa tahu, mungkin ia akan mendendangkan beberapa sajaknya untukku. Sajak-sajak yang tak pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Mungkin jika aku mendengarkan sajaknya, daya sihir dari kata-katanya dapat membuka ikatan kusut jiwaku yang sangat merindukannya. Kemudian, si pria tua itu mengikatkan permata yang baru saja diterimanya ke ikat pinggangnya. Dan sambil mengusap air mata Laila, ia mengucapkan selamat tinggal. Lalu ia beranjak pergi di kegelapan malam dengan membawa harapan serta rasa kekhawatiran Laila bersamanya. Ia berkelana dari oase ke oase, bertanya-tanya dan mencari. Namun, tak ada seorang pun yang tahu keberadaan Majnun. Hanyalah takdir yang menjadi pembimbingnya. Akhirnya, ia menemukan sang pertapa liar itu di kaki gunung, dikelilingi oleh hewan-hewan liarnya. Wajahnya penuh kesedihan bagaikan seorang ahli permata yang permatanya telah dicuri oleh sekawanan pencuri. Begitu ia melihat sang pria tua itu, Majnun bangkit. Berjalan mendekat kemudian mengucapkan salam kepadanya. Ia juga memerintahkan agar para hewan itu tidak menyerang tamunya. Si pria tua itu turun dari kudanya dan mereka saling berpelukan. Majnun tampak begitu senang, seolah ia baru saja diberikan sesuatu yang berharga. Ia begitu bahagia dengan kedatangan tamunya. Pria tua itu memberikan hormat yang biasanya layak diberikan kepada sultan ataupun syekh, mengucapkan doa untuk Majnun dan mulai berbicara. Kau adalah raja cinta, Majnun, dan semoga tahtamu bertahan sepanjang perasaan cinta itu sendiri. Aku telah diutus kemari oleh Laila, yang kecantikannya merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Ia menghargai cintanya kepadamu lebih dari ia menghargai dirinya sendiri. Telah lama sekali sejak ia terakhir kali melihatmu atau mendengar suaramu. Kini, ia ingin bertemu denganmu untuk menatap langsung kedua matamu. Walaupun hanya sesaat, tidakkah membuatmu bahagia untuk bertemu dengannya lagi? Tak dapatkah kau melanggar sumpahmu demi dapat memandang wajahnya yang penuh air mata walaupun hanya sedetik saja? Untuk membisikkan sajak-sajak indah yang dapat menenangkan badai di hatinya. Untuk menghidupkan kembali kenangan lama. Untuk membangunkan sesuatu yang telah menjadi masa lalu. Tak perlu khawatir, takkan ada yang melihatmu. Aku tahu sebuah taman di mana pepohonan palem tumbuh dengan subur dan dapat menyembunyikan kalian berdua dari mata para pengintai. Takkan ada apapun di atasmu kecuali langit gelap. Tak akan ada apapun di bawahmu kecuali rerumputan. Ayolah, musim semi menantimu di sana. Musim semi dan kunci dari jimat takdir. Kemudian, pria tua itu membuka tasnya dan mengeluarkan jubah dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Majnun untuk dikenakannya. Majnun berdiri di sana, takjub dengan apa yang baru saja didengarnya. Apakah mungkin ia dapat meraih surga tatkala ia masih berada di bumi? Mungkinkah ia dapat mencicipi kebahagiaan abadi ketika masih berada di dunia? Sepertinya pria ini tak mengenalku, pikir Majnun. Tak ada seorang pun yang mengenalku. Majnun si gila. Tidak dapatkah mereka berpikir bahwa sesuatu yang disebut kebahagiaan oleh mereka sesungguhnya bukan milikku? Tidak dapatkah mereka melihat bahwa saat memungkinkan bagi mereka untuk dapat memenuhi segala keinginan dalam hidup ini? Yang kudambakan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Sesuatu yang tak dapat dipenuhi selagi aku masih berada di dunia fana ini. Meskipun begitu, ini merupakan kesempatan yang tak dapat ditentang oleh Majnun. Sebuah tawaran yang tak dapat ditolak. Bagaimana mungkin ia dapat mengabaikan panggilan dari kekasihnya tercinta? Jadi, begitulah. Ia mengenakan jubah yang diberikan oleh si pria tua dan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Lalu, ketika segalanya telah siap, mereka segera pergi dengan hewan-hewan Majnun berada di belakangnya. Semakin mereka mendekati tempat Laila menunggunya, semakin Majnun merasa gemetar oleh kegembiraan dan bergetar karena hasrat. Dengan tak sabar, ia memukul-mukulkan tongkatnya kepada kudanya agar bergerak lebih cepat lagi. Seolah-olah sumber mata air kehidupan sedang memikatnya dari kejauhan. Seolah angin menghembuskan aroma wangi kekasihnya di bawah hidungnya untuk memacunya agar bergerak lebih cepat lagi. Seolah ia sekarat karena dahaga sementara sungai Tigris tampak berkilauan dari kejauhan. Terlalu jauh untuk dapat diraihnya.
Majnun bertanya-tanya, apakah takdir akan berbaik hati kepada dirinya dan Laila hanya untuk kali ini saja. Akhirnya, Majnun beserta pria tua itu tiba di hutan palem. Para hewan peliharaannya menunggunya di sana. Majnun bergerak menuju taman itu dan duduk menanti di bawah pohon palem. Sementara si pria tua menemui Laila dan memberikannya sinyal. Laila sendirian di tendanya. Melihat pria tua itu datang mendekat, dan sambil menutup kerudungnya, ia berlari keluar untuk menemuinya. Perasaannya bercampur aduk antara takut, ragu, dan berharap. Ia telah menanti terlalu lama dan terlalu banyak air mata yang telah diteteskannya. Ia tahu betul risiko apa yang akan dihadapinya dengan menemui Majnun dengan cara seperti ini. Namun, ia harus menemuinya. Dengan dilindungi oleh kerudungnya dan juga gelapnya malam, Laila memberikan sinyal kepada pria tua itu dengan menganggukkan kepalanya dan bergegas melewatinya menuju taman. Laila segera melihatnya, namun ia berhenti sebelum sampai di pohon palem, di mana Majnun duduk di bawahnya. Seluruh tubuhnya gemetar dan seolah kakinya telah berakar di tempat itu. Ia hanya terpisah 20 langkah saja dari kekasihnya. Namun, seolah seorang ahli sihir telah membuat lingkaran ajaib di sekelilingnya, dan ia tak dapat melangkah melewati lingkaran tersebut. Si pria tua, yang kini telah berada di sisinya, meraih tangannya seolah hendak membimbingnya maju. Dengan sopan, Laila berkata, "Tuan yang kuhormati, aku hanya bisa melangkah hingga titik ini, tak lebih lagi. Bahkan, kini aku merasa bagaikan lilin yang menyala. Tinggal satu langkah lagi mendekati api, dan aku akan terlahap habis olehnya." Kedekatan ini akan membawa bencana bagi sepasang kekasih. Keselamatan hanya ada saat mereka terpisah. Memang benar, kedekatan ini membawa kebahagiaan. Tapi, bukankah madu menyimpan racun? Untuk apa aku meminta lebih? Bahkan Majnun, si raja cinta, tak pernah mengharap lebih. Pergilah kepadanya, pergilah dan minta agar ia mendendangkan sajak-sajaknya untukku. Biarkan ia menyanyikan lagu cinta, aku akan mendengarkannya. Biarkan ia menjadi cangkir, dan aku akan minum anggurnya. Pria tua itu menurut, tapi ketika ia mendekati sosok diam yang duduk di bawah pohon palem, ia melihat wajah Majnun telah kehilangan warna. Matanya berkaca-kaca dan memandang tajam. Air mata mengalir di kedua pipinya. Kemudian, pria tua itu meraih tangan Majnun dan membelai wajahnya hingga ia tersadar kembali. Lalu, pria tua itu menarik Majnun agar ia bangkit dari duduknya, merapikan rambutnya dan menunjuk ke arah Laila. Begitu mata mereka bertemu, Majnun merasa kehidupan mengalir kembali ke dalam nadinya. Lalu, tanpa pikir panjang, ia membuka mulutnya dan mendendangkan sajak-sajak tentang Laila. Ia bernyanyi, setiap kali taman merasa gembira dengan hadirnya mawar merah, betapa ia tampak anggun jika dipadankan dengan anggur merah. Untuk siapakah mawar itu membuka kelopaknya? Ku bertanya-tanya, karena cinta dari sang kekasih membuatku gila dan merobek hatiku. Bukankah korban-korban malang selalu meneriakkan tentang ketidakadilan? Mengapa halilintar bergemuruh dan menyambarku? Seperti tetesan hujan yang menjatuhi bunga melati saat matahari terbit. Air mataku yang jatuh menetes di pipi sang kekasih. Dengan tulip yang kemerahan, seluruh daratan tampak bagaikan mirah delima. Pencuri macam apakah yang datang untuk merampas permataku? Pepohonan menebarkan wangi yang memabukkan, dan aroma khotan dibiarkan tak tercium. Laila mendengarkan dengan takjub saat Majnun mendendangkan sajak demi sajak. Tiba-tiba saja, Majnun terdiam. Lalu dengan tangisan, ia melompat dan bergegas pergi dari taman itu menuju gurun bagaikan kelebatan bayangan. Memang benar, Majnun telah dimabukkan oleh aroma anggur. Namun ia tahu bahwa anggur hanya dapat dinikmati di surga. Pada akhirnya mereka dipertemukan kembali. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nonton kisahnya di video selanjutnya ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.